Selamat pagi, salve, salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Penguji UKIN PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik BID 1 tahun 2025, LPTK Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, nama saya Maria Sewemau, Guru Pendidikan Agama Katolik pada SMK Negeri 2 Kupang NTT. Sebagai PPG mahasiswa jabatan gelombang pertama. Pada hari ini tanggal 8 Mei 2025, pembelajaran dimulai di dalam kelas 10 dengan tema Keluhuran Manusia sebagai Citra Allah. Terima kasih. Sebagai Bu Guru. Selamat pagi, terima kasih. Silahkan duduk. Baik, sebelum kita mulai dengan pelajaran hari ini, mari kita awali dengan doa. Nona Ikun, silahkan. Ibu Guru dan teman-teman semua, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menuntun kami dari rumah kami hingga tiba sekolah ini. Sekarang Tuhan, kami akan memulai pelajaran. Kiranya Engkau memberkati kami semua, Tuhan, supaya kami bisa belajar yang baik, Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami sampaikan kepadamu melalui perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Baik, sebelum kita mulai dengan kegiatan belajar mengajar, Ibu akan mengecek siswa-siswi yang hadir dan tidak hadir. Andreas Hakeng, Angriani, Baltasar, Advensia Sasi, Bernadette Wete, Christophorus Deko. Baik, terima kasih. Untuk teman-teman yang tidak hadir pada hari ini, kita doakan supaya minggu depan mereka sama-sama dengan kita pada pertemuan yang berikutnya. Baik, materi hari ini tentang keluhuran manusia sebagai citra Allah. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah atau imago Dei. Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27. Artinya, manusia memiliki martabat yang luhur karena mencerminkan sifat-sifat Allah, seperti mampu mengasihi, mampu berpikir, dan hidup dalam relasi dengan sesama serta Tuhan. Martabat manusia tidak tergantung pada status atau kekayaan atau prestasi, tetapi manusia adalah ciptaan yang dikasihi. Semua manusia memiliki nilai yang sama di hadapan Tuhan. Untuk itu, untuk materi keluhuran manusia sebagai citra Allah, ada 5 tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini. Yang pertama, bisa membaca? Bisa? Baik. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan makna manusia sebagai citra Allah berdasarkan kitab suci dan ajaran Gereja Katolik secara lisan dan tertulis. Yang kedua, peserta didik mampu mendeteksi nilai keluhuran manusia sebagai citra Allah dalam kehidupan sehari-hari.
Yang ketiga, peserta didik menunjukkan sikap menghargai martabat manusia dalam interaksi sosial di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Peserta didik mampu merefleksikan peran dirinya sebagai pribadi yang mencerminkan citra Allah dalam tindakan konkret. Peserta didik terdorong untuk membangun hubungan yang adil, kasih, dan hormat terhadap sesama sebagai wujud penghayatan akan keluhuran manusia menurut iman Katolik. Ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan manusia sebagai citra Allah? Baik, silahkan. Manusia sebagai citra Allah berarti manusia seharusnya berarti manusia diciptakan menurut gambar Allah yang tampak dalam akal budi, karena bebas, hati nurani, dan yang mampu untuk mencintai. Terima kasih. Yang lain lagi ada? Tidak ada, kita lanjut. Mengapa semua manusia memiliki martabat yang sama meskipun latar belakang berbeda? Ibu, karena setiap manusia diciptakan oleh Allah menurut citranya, martabat itu berasal dari Allah, bukan dari status sosial, kekayaan, atau jabatan. Terima kasih. Pertanyaan yang ketiga, apa saja nilai-nilai keluhuran yang menunjukkan manusia sebagai citra Allah? Baik. Beberapa nilai keluhuran di antara lain berupa bertanggung jawab, kasih, pengampunan, keadilan, dan kemampuan untuk hidup dalam hubungan dengan sesama. Baik, terima kasih. Kita tepuk tangan. Sama-sama membaca cerita yang ada, yang Ibu sudah bagikan. Setelah membaca cerita yang ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang menggerakkan hati Santo Fransiskus menemui Sultan Malik? Ya, silahkan. Tentang perdamaian. Kelompok lain? Baik. Pertanyaan nomor 2. Nilai apa saja yang dapat diambil dari kisah tersebut? Baik, terima kasih. Ada kelompok lain yang bisa menjawab? Tidak ada, berarti kita lanjut pertanyaan nomor 3. Sebutkan bentuk-bentuk pelanggaran terhadap martabat manusia di sekitar kita atau di sekitar Anda. Ya, silahkan. Yang pertama, diskriminasi, seseorang yang diperlakukan tidak adil. Yang kedua, pelecehan seksual terjadi di lingkungan korban
merasa tidak nyaman. Yang ketiga, perundungan atau bullying, siswa yang diejek atau dijauhi. Dan yang terakhir, pelanggaran privasi seperti informasi. Terima kasih kepada Nona yang sudah menjawabnya. Ayo mari kita tepuk tangan sekali lagi. Sebelum kita masuk pada diskusi, anak-anak masih ingat minggu lalu? Masih, Bu. Masih. Ya. Coba siapa yang bisa jawab? Silahkan. Materi minggu lalu berita tentang Santo Fransiskus dan Sultan Malik. Kita masuk pada materi keluhuran manusia sebagai citra Allah. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan menurut gambar dan rupanya atau imago Dei. Keyakinan ini menjadi dasar iman Kristiani dalam memahami martabat dan keluhuran setiap manusia. Dalam gereja Katolik, setiap pribadi memiliki nilai yang tak tergantikan karena diciptakan oleh kasih Allah. A. Makna manusia sebagai citra Allah. Berdasarkan kitab suci Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27. Sekali lagi Ibu ulangi. Berdasarkan kitab suci Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27 menyatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia diberi kuasa untuk mengelola ciptaan, tugas sebagai penata layan. Yang ketiga, citra Allah bukan berarti fisik, tetapi menunjukkan pada akal budi, kehendak bebas, hati nurani, dan kemampuan untuk mencinta. Yang kedua, berdasarkan ajaran Gereja Katolik, Katekismus Gereja Katolik KKG 1700 sampai 1706 mengajarkan bahwa martabat manusia bersumber dari penciptaannya menurut citra Allah. Manusia dipanggil untuk berpartisipasi dalam kehidupan ilahi. Martabat manusia tidak tergantung pada status sosial, ekonomi, atau kemampuan, tetapi melekat dalam dirinya sejak penciptaan. B. Nilai-nilai keluhuran manusia sebagai citra Allah. 1. Martabat tak tergantikan. Artinya, setiap manusia memiliki nilai yang unik dan tidak dapat digantikan. Yang kedua, kebebasan dan tanggung jawab. Manusia diberi kehendak bebas untuk memilih yang baik dan bertanggung jawab atas pilihannya. Yang ketiga, kemampuan mencinta dan mengampuni. Seperti Allah yang penuh kasih, manusia pun dipanggil untuk mencintai tanpa syarat. Yang keempat, hidup dalam relasi. Manusia diciptakan untuk hidup dalam relasi dengan Allah
sesama dan alam ciptaan. C. Menghargai martabat manusia dalam interaksi sosial. Yang pertama, di sekolah, misalnya menghargai perbedaan, tidak membuli, bekerja sama, dan saling menghormati guru, teman. Yang kedua, di keluarga, patuh kepada orang tua, membantu anggota keluarga, dan tidak berkata kasar. Yang ketiga, di masyarakat, terlibat aktif dalam kegiatan sosial, membantu yang lemah, menjaga lingkungan. D. Refleksi diri sebagai citra alam. Siswa diajak untuk merefleksikan. Yang pertama, bagaimana saya menjalani hidup yang mencerminkan kasih Allah dan keadilan Allah. Kedua, apakah saya menghargai dan memperlakukan sesama dengan hormat? Yang ketiga, apa yang perlu saya ubah dalam diri saya agar lebih mencerminkan citra Allah? Contoh tindakan konkret yang pertama itu menjadi pribadi yang jujur dan bertanggung jawab. Yang kedua, memberi perhatian kepada teman yang kesulitan. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan orang. E. Membangun relasi yang adil, kasih dan hormat terhadap sesama. Yang pertama, relasi adil. Memberi sesuai hak orang lain, menghormati perbedaan. Yang kedua, relasi kasih. Peduli, murah hati, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang ketiga, relasi hormat. Menghormati sesama sebagai pribadi, tidak merendahkan atau mengejek. Jadi kita sudah sama-sama mendengar apa yang Ibu tampilkan di depan tadi. Kita masuk pada diskusi. Ibu minta waktu 20 menit. Silakan.
Doa. Doa. Semuanya Bapak kami. Semua sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Sudah? Kelompok 3? Baik. Baik, kalau sudah, silahkan melaporkan hasil diskusi dari tiap-tiap kelompok. Silahkan. Dari kelompok 1. Baik, kami dari kelompok 1 akan memberikan pertanyaan ke kelompok kedua. Apa arti manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Mereka akan jawab. Manusia mencerminkan Allah dalam akal budi, hati nurani, kehendak bebas, dan kemampuan kasih. Terima kasih. Silahkan duduk. Pertanyaan yang kedua. Kelompok 2. Silahkan kelompok 2. Baik, kami akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Apa keistimewaan manusia dibandingkan makhluk ciptaan lain? Hanya manusia yang memiliki roh dan kemampuan untuk berrelasi dengan Allah dan sesama secara sadar. Baik, terima kasih. Silahkan. Kami dari kelompok 3, mengapa semua manusia memiliki martabat yang sama di hadapan Allah? Baik, kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok ketiga. Jawabannya karena semua manusia diciptakan oleh Allah dan dikasihinya tanpa membeda-bedakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita memberi aplaus kepada kelompok 1, 2, dan 3. Terima kasih untuk kelompok 1, 2, dan 3 memang luar biasa. Dalam hasil diskusi yang kalian presentasikan itu sangat baik dan luar biasa. Sebagai refleksi atau bahan untuk kita, masing-masing kita mengingat kembali materi yang kemarin. Sudahkah saya memperlakukan diri sendiri dan orang lain sesuai dengan sebagai citra Allah? Apa langkah kecil yang bisa saya lakukan lebih mewakili kasih Allah dalam hidup sehari-hari? Mari kita terus belajar bertumbuh dalam pribadi yang mencerminkan terang Kristus di dunia saat ini. Dari materi yang dari awal sampai diskusi, kita sekarang
masuk dalam kesimpulan. Manusia memiliki martabat yang luhur karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Keluhuran ini terlihat dalam kemampuan manusia dengan cara berpikir, mencintai, berelasi, dan memilih yang baik dan yang buruk. Oleh karena itu, setiap kita wajib saling menghormati, menghargai, tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain, karena di mata Tuhan semua itu sama. Baik, jadi materi untuk hari ini cukup sampai di sini, tapi Ibu akan memberikan tugas. Ibu akan kirim atau share lewat grup WA. Nanti sebentar siang kamu bisa membaca dan mengerjakannya. Minggu depan jam pertama semua harus kumpul. Ya, ya Ibu. Nah, baik, terima kasih, kita tepuk tangan. Penutup yang pimpin doa. Baik Ibu Guru dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.